Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bertemu pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Untuk contoh perhitungan, kita akan menghitung awal bulan Syawal tahun 1442 Hijriah. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, kita memperkirakan atau menghitung kapan terjadinya akhir Ramadan 1442 Hijriah, yaitu dengan melakukan hisab urfi. Hisab urfi ini sama dengan materi sebelumnya, yaitu konversi kalender Hijriah ke kalender Masehi. Langkah-langkahnya lebih kurang sama dengan langkah sebelumnya. Kemudian setelah itu kita menghitung saat ijtima pada akhir Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian kita menghitung matahari terbenam pada akhir Ramadan 1442 Hijriah. Setelah itu kita menghitung sudut waktu bulan, kemudian menghitung tinggi hakiki bulan, selanjutnya menghitung tinggi hilal mar'i, kemudian menghitung lama hilal di atas ataupun di bawah ufuk, selanjutnya menghitung saat hilal terbenam, selanjutnya menghitung arah atau azimut matahari, kemudian menghitung arah atau azimut bulan, dan yang terakhir menghitung posisi hilal. Semua persiapan ini akan kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tahap pertama dan kedua, yaitu hisab urfi dan saat ijtima. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan hisab urfi atau memperkirakan kira-kira akhir Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa Hijriah. Adapun langkah yang kita lakukan untuk melakukan hisab urfi tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu konversi kalender Hijriah ke Masehi. Adapun persiapan perhitungan yang akan kita lakukan adalah, yang pertama, kita mempersiapkan data selisih kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Kemudian jumlah hari dalam satu siklus tahun Kabisat pada kalender Masehi. Kemudian jumlah hari dalam satu siklus tahun Kabisat atau satu daur pada kalender Hijriah. Kemudian kita harus mengetahui rumus ataupun konversi dari kalender Hijriah ke kalender Masehi, yaitu jumlah hari pada kalender Masehi ditambah koreksi Gregorius, kemudian selisih kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Kemudian menetapkan koreksi Gregorius, yaitu sebanyak 13 hari. Kemudian data yang tidak kalah penting, yaitu tabel tentang jumlah hari pada tahun Kabisat maupun tahun Basitoh pada kalender Masehi maupun kalender Hijriah.
Kemudian nama hari dan pasaran, baik itu kalender Masehi maupun pada kalender Hijriah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan langsung melakukan perhitungan hisab urfi. Perkiraan hisab urfi akhir Ramadan 1442 Hijriah. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Waktu yang telah dilalui yaitu sebanyak 1441 tahun, 6 bulan, 8 bulan, plus 29 hari. Maka jumlah tahun yang kita lalui, kita bagi dengan 30, maka menjadi 48,06667 daur. Kemudian kita pisahkan, yaitu 48 daur plus 0,06667 daur. Maka 0,06667 daur ini kita rubah ke dalam bentuk tahun, yaitu caranya dengan mengalihkan kembali ke pembagian tadi, yaitu 30. Maka hasilnya adalah 1 tahun. Kemudian 48 daur kita jadikan ke dalam bentuk hari, yang mana 1 daur berjumlah 10.631 hari. Maka 48 daur sama dengan 510.288 hari. Kemudian 1 tahun di atas kita turunkan ke bawah. Kemudian kita jadikan ke dalam bentuk hari, yang mana 1 tahun pada kalender Hijriah yaitu 354 hari pada tahun Basitoh atau tahun pendek. Kemudian langkah selanjutnya 8 bulan di atas kita turunkan ke bawah. Kemudian kita jadikan ke dalam bentuk hari, yaitu 236 hari. Untuk lebih mudahnya kita lihat tabel sebelumnya yang telah kita siapkan. Kemudian 29 hari di atas kita turunkan ke bawah. Kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan, maka jumlah hari yang telah dilalui adalah 510.907 hari. Langkah selanjutnya, sesuai dengan rumus konversi, kita jumlahkan dengan koreksi Gregorius sebanyak 13 hari, yaitu menjadi 510.920 hari. Kemudian dari rumus kita lihat bahwa jumlah hari ditambah dengan selisih kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Maka hasilnya yaitu 737.936 hari. Kemudian setelah kita menemukan jumlah hari yang kita lalui pada kalender Masehi, langkah selanjutnya kita akan merubah ke dalam bentuk tahun sempurna. Caranya, jumlah hari pada kalender Masehi kita bagi dengan 1461 hari, yang mana ini merupakan jumlah hari dalam satu siklus tahun kabisat. Maka 737.936 dibagi 1461 sama dengan 505,08966 siklus. Kemudian kita pisahkan 505 siklus plus 0,08966 siklus. Kemudian bilangan berkoma ini kita jadikan ke dalam bentuk hari. Caranya dengan mengalihkan kembali dengan pembagi 1461. Maka hasilnya yaitu
505 siklus, kelebihan 131 hari. Kemudian kita jadikan ke dalam bentuk tahun, yang mana satu siklus sama dengan 4 tahun. Maka 505 siklus dikali 4 sama dengan 2020 tahun. Kemudian kelebihan hari di atas kita turunkan ke bawah. 131 hari kita jadikan ke dalam bentuk tahun. Dikarenakan hasilnya adalah pecahan 0, sekian, maka di sini kita tulis 0 tahun. Kemudian kita tulis kelebihan 131 hari. Selanjutnya kita pindahkan ke bawah. Kemudian kita jadikan 131 hari ke dalam bentuk bulan. Untuk mudahnya, kita memperhatikan tabel yang kita persiapkan sebelumnya. Yang mana 131 hari sama dengan 4 bulan dengan kelebihan 11 hari. Maka waktu yang dilewati adalah sebanyak 2020 tahun, 4 bulan, dan 11 hari. Maka tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 11 Mei 2021 Masehi. Kemudian kita menentukan nama hari. Caranya yaitu jumlah hari pada kalender Hijriah dibagi dengan 7, maka hasilnya adalah 73.187 dengan kelebihan 3 hari. Untuk mempermudah, kita lihat tabel sebelumnya bahwa kelebihan 3 hari sama dengan hari Ahad. Kemudian menentukan pasaran, yaitu jumlah hari pada kalender Hijriah dibagi 5 sama dengan 102.462 hari dengan kelebihan 2 hari. Maka pada tabel yang telah kita persiapkan sebelumnya, kelebihan 2 hari sama dengan paing. Maka kesimpulannya, untuk hisab urfi akhir bulan Ramadan 1442 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 11 Mei 2021 Masehi, hari Ahad dengan pasaran pai. Adapun tahap selanjutnya adalah menghitung saat ijtima akhir Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Mei 2021. Adapun rumus yang akan kita gunakan adalah jam dengan nilai fraction illumination bulan terkecil dalam format GMT, Greenwich Mean Time, ditambah buka kurung bujur astronomi matahari dikurangi bujur astronomi bulan dibagi sabak bulan dikurangi sabak matahari, tutup kurung, ditambah 07 WIB. Untuk keterangannya, apa itu FIB, fraction illumination bulan? Yaitu besarnya piringan bulan yang menerima sinar matahari ketika tampak dari bumi. Nilai FIB yang terbesar adalah 1 ketika terjadinya bulan purnama. Kemudian nilai FIB yang terkecil terjadi ketika terjadinya ijtima. Selanjutnya ELM, ecliptic longitude matahari, atau dikenal juga dengan istilah bujur astronomi matahari, yang mana dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan tulus syam, yaitu jarak matahari dari titik Aries yang diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kemudian
ALB, apparent longitude bulan, yaitu bujur astronomi bulan. Dalam istilah bahasa Arabnya, yaitu tulul qamar, yang mana bujur astronomi bulan ini adalah jarak antara titik Aries sampai ke bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kemudian SB, sabak bulan. Sabak bulan diperoleh dari selisih bujur astronomi bulan dengan bujur astronomi bulan jam berikutnya. Kemudian SM, sabak matahari. Sabak matahari bisa diperoleh dari selisih bujur astronomi matahari dengan bujur astronomi matahari jam berikutnya. Oke. Setelah itu, untuk melakukan perhitungan dan pengambilan data, kita membutuhkan data epimeris, baik itu data epimeris bulan maupun data epimeris matahari. Ada dua data yang bisa kita ambil. Yang pertama, data dari aplikasi WinHisab 2010 versi 2.1.2, atau bisa juga di-download di link berikut ini. Adapun untuk perhitungan saat ijtima, Bapak menggunakan data pada aplikasi WinHisab 2010. Dikarenakan data pada aplikasi ini lebih akurat karena di dalamnya terdapat unsur koma. Sementara pada data epimeris yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, data epimerisnya sudah dibulatkan. Untuk itu, langsung kita coba mencari VIP terkecil pada bulan Mei, fraction illumination bulan yang terkecil pada bulan Mei. Kita lihat pada aplikasi WinHisab. Setelah Bapak screenshot, coba kita lihat VIP terkecil di sini adalah ada 0,000024, yaitu pada pukul 19 dan pukul 20. Maka data yang kita ambil adalah data yang terakhir, yaitu pada pukul 20. Maka VIP terkecil pada bulan Mei terletak pada tanggal 11, yaitu 0,00024 sama dengan pada pukul 20 GMT. Selanjutnya, kita mencari bujur astronomi matahari pada pukul 20 GMT. Kita cari pada data epimeris matahari, yang mana bujur astronomi matahari pada pukul 20 GMT adalah 51 derajat 20 menit 16,23 detik. Oke. Selanjutnya kita mencari data bujur astronomi bulan
pada pukul 20 GMT. Kita perhatikan pada tabel. Pada pukul 20 GMT, maka nilai dari bujur astronomi bulan adalah 51 derajat 47 menit 29,21 detik. Oke. Selanjutnya, langkah yang akan kita lakukan adalah mencari sabak matahari. Sabak matahari bisa kita peroleh dari selisih bujur astronomi matahari dengan bujur astronomi matahari jam berikutnya. Kita lihat bujur astronomi matahari pada pukul 21.00 GMT, yaitu 51 derajat 22 menit 41,15 detik. Untuk mencari selisih, caranya nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya adalah bujur astronomi matahari pada pukul 21, kemudian nilai terkecilnya adalah bujur astronomi matahari pada pukul 20 GMT. Maka hasilnya 0 derajat 2 menit 24,92 detik. Selanjutnya kita akan mencari sabak bulan. Kita lihat pada tabel. Bujur astronomi bulan pada pukul 21 GMT adalah 52 derajat 16 menit 57,59 detik. Maka nilai sabak bulan adalah 0 derajat 29 menit 28,38 detik. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam rumus yang telah disediakan. Adapun cara melakukan perhitungan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, bujur astronomi matahari dikurangi dengan bujur astronomi bulan. Maka hasilnya min 0 derajat 27 menit 12,98 detik. Kemudian langkah yang kedua, sabak bulan dikurangi dengan sabak matahari. Maka hasilnya adalah 0 derajat 27 menit 3,46 detik. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita melakukan pembagian angka yang ada di dalam kurung, yakni min 0 derajat 27 menit 12,98 detik dibagi 0 derajat 27 menit 3,46 detik. Maka hasilnya adalah min 1 derajat 0 menit 21,11 detik. Perlu kita ketahui di sini bahwa derajat di sini nilainya sama dengan jam. Maka setelah nilai yang terkumpul di sini kita jumlahkan 20 jam ditambah buka kurung minus 1 derajat
0 menit 21,11 detik, tutup kurung, ditambah 7 jam, sama dengan 25 derajat, 59 menit, 38,89 detik. Atau sama dengan 25 jam, 59 menit, 38,89 detik. Ini merupakan waktu terjadinya ijtima. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa data yang kita hitung tadi adalah data pada tanggal 11 Mei 2021. Maka di sini ada kelebihan yang mana dalam satu hari hanya terdapat 24 jam. Maka 25 jam, 59 menit, 38,89 kita kurangi dengan 24 jam. Maka hasilnya adalah 1 jam, 59 menit, 39,89 WIB. Maka di sini 1 jam ini merupakan jam pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 12 Mei. Maka kesimpulannya, saat ijtima awal Syawal atau ijtima pada akhir Ramadan terjadi pada pukul 1.59 menit 39,89 WIB waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 12 Mei 2021. Demikian materi perkuliahan kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang dipahami, tanyakan langsung di Google Classroom. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.